Timnas U17 pada akhirnya mampu mengakhiri fase grup dengan poin sempurna. Yap, 2 gol di 2 menit terakhir masa injury time dari Alberto dan Goli membuat Garuda Muda tampil perkasa sebagai juara grup. Sesuatu yang pastinya enggak ada yang menyangka. Karena mungkin di awal turnamen Indonesia mungkin hanya dianggap sebagai tim underdog. Akan tetapi sepak bola kembali menunjukkan kalau olahraga ini enggak cuman soal data di atas kertas, dan meskipun secara overall penampilan Garuda Muda di laga versus Afghanistan terbilang so-so, namun pelatih Afghanistan Elias Manoher mengakui jika pemain-pemain Indonesia punya fighting spirit serta determinasi yang begitu tinggi sampai akhir laga. Sesuatu yang seolah membuktikan dari pernyataan pelatih Korea. Serta zaman di satu sisi di saat tim Garuda melaju mulus, ada nastapa yang harus dialami oleh 2 tim dari perwakilan AFF. Ya, Vietnam dan Australia pada akhirnya harus menerima kenyataan kalau mereka gagal lolos ke Piala Dunia, menyusul Thailand yang udah lebih dulu dipastikan kandas. Hal yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai perwakilan dari AFF, sebagai satu-satunya tim yang lolos. Dan khusus buat Matthew Becker, keputusannya untuk mantap memilih Indonesia sekali lagi adalah keputusan yang sangat tepat. Di awal turnamen Indonesia mungkin memang dianggap sebagai tim pelengkap. Tim yang datang cuman buat foto-foto lalu balik bawa koper diselimuti rasa kecewa. Tapi ternyata Garuda Muda Asia justru bikin drama yang gak pernah dibayangkan oleh semua insan manusia. Yap, ini bukan sinetron yang fansnya kebanyakan emak-emak. Namun ini adalah kisah nyata perjuangan epik Timnas U17 menembus panggung dunia. Tergabung di grup yang terbilang alot bersama para juara grup. Ketika di fase kualifikasi Indonesia berdiri tegak tak gentar dan siap memberi badai tak terduga. Diam dan bermainlah, itulah jargon yang benar-benar terpatri di sanubari tiap pejuang muda Ibu Pertiwi. Match pertama Indonesia langsung dihadapkan oleh Korea Selatan yang katanya jago. Tiada tars, tapi pada akhirnya yang jago justru kita diserang habis tapi enggak panik. Dan di saat ada momentum disitulah Indonesia menyetrum penalti menit akhir. Evandra tendang bola dengan style ala Neymar ke tepi setia, tapi layaknya Filippo Inzaghi bola tetap mencari siapa pawangnya sehingga terjadilah gol tunggal yang mengejutkan dunia. Yap, skor 1-0 Korea di dan kita gegap gempita meraih kemenangan yang tak terdugaan. Lalu match kedua melawan Yaman, Indonesia menunjukkan kalau mereka enggak cuma jago bertahan santai, tapi bahaya. Garuda Muda mampu memperlihatkan betapa jitunya tiap serangan yang didapat 1 gol kelas dunia. Dari goli sundulan ala Cercato yang dilesahkan Alberto. Kemudian 2 gol sederhana dari Evandra membuat Indonesia melenggang mulus ke Piala Dunia. Yap, sebuah hasil 41 yang pada akhirnya membuat publik tanah air bahagia. Sekaligus membungkam mulut orang yang menganggap tim ini enggak akan kemana-mana kan gitu. Lalu di matchday ketiga saat bersua Afghanistan, Indonesia yang udah dipastikan lolos memutuskan tampil dengan beberapa pemain pelapis, di mana Coach Nova ingin memberikan kesempatan pada mereka untuk mendapatkan pengalaman berharga di panggung tinggi Asia. Memang secara umum permainan Indonesia di laga ini cukup kurang. Sering salah passing, salah ambil keputusan, dan sering miskomunikasi. But that's okay, karena kembali lagi kita gak bisa terlalu sadis menghakimi adik-adik yang usianya masih sangat muda. Ini yang penting bagi Coach Nova adalah pemain bisa dapat pengalaman. Tapi bagaimanapun idealismenya enggak bisa bohong. Karena pada akhirnya sepak bola adalah tentang hasil. Maka dari itu sejak masuknya pemain-pemain inti macam Evandra, Alberto dan juga Goli, gaya menyerang Indonesia terkesan jauh lebih rapi sampai pada akhirnya di masa injury time. Garuda Muda mampu menghukum Afghanistan lewat 2 gol dari Alberto serta Goli di menit 94 dan 95, skor 2-0. Membuat Indonesia mantap ke 8 besar dengan status juara grup.
Disusul Korea Selatan yang di laga terakhir sukses mengalahkan Zaman 1-0 untuk mengunci posisi runner-up. Sementara itu melihat pertandingan ini pada akhirnya membuat pelatih Afghanistan tersadar kalau apa yang diutarakan pelatih Korea serta Yaman terkait mental dan semangat juang timnas Indonesia memang benar adanya. Selain itu stamina pemain Indonesia benar-benar dianggap luar biasa. Dan dunia soal speechless melihat gimana sabarnya Coach Nova dalam meramu tim ini. Dari nol sampai titik sekarang ini. Kemudian soal identitas tim, jelas Garuda Muda adalah tim yang dikenal dengan permainan Spartan, terserah orang mau bilang apa, yang penting bagi sampai penjuru bumi takkan ada yang bisa menghentikan langkah